sesi perkenalan, sesi presentasi, dan juga sesi Q&A atau talk show kita. Nah, selama sesi berlangsung, aku berharap banget nih untuk kalian yang koneksinya lancar mungkin bisa open cam buat nemenin aku dan speaker kita biar diskusinya itu lebih lancar dan juga lebih seru ya. Dan juga karena ini udah siang maksudnya, dan ini udah di penghujung acara, mungkin udah pada ada yang ngantuk gitu. Jadi kalau kalian open cam, mungkin kalian bisa lebih fokus dan tidak terlalu terdistraksi ya. Karena tadi aku juga udah kurang fokus ya, kiranya itu udah sore gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, di breakout room ini kan kontras banget ya perbedaannya dengan breakout room satunya yang mechanical, lebih ke hardware. Kalau kita kan lebih ke software ya. Nah, jadi aku bisa assume kalau orang-orang di sini itu pribadi yang suka ide abstrak, fleksibel, dan juga suka kebebasan gitu, nggak suka dikekang. Makanya banyak yang pengen masuk ke startup ya kan. Nah, bicara soal startup nih, kali ini kita berkesempatan buat mendapatkan ilmu yang sangat berharga nih dari seorang yang berkompeten. Beliau adalah Raditya Pratama, yang merupakan senior software engineer di Tokopedia. Oke, jadi sebelumnya Pak Radit atau Kak Radit, which one panggilnya lebih enak mana ya? Ya, Radit aja, Kak Radit aja. Kak Radit Kayak aja ya? nggak jauh-jauh banget lah. Soalnya masih muda banget ya Kak. Oke, jadi gimana kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah baik. Ya, ya gitulah. Kerjaan di ini juga asik, enak. Ya, alhamdulillah lancar lah, masih lancar. Berarti enjoy ya Kak ya? Iya, Di weekend ini masih banyak kerjaan nggak? Masih banyak proyek-proyek gitu nggak? nggak ada. Kalau di startup itu ya lebih banyak, ya udah apa lebih kayak work life balance sih gitu. Jadi waktunya kerja ya kerja, waktunya kita sama keluarga, sama entah itu kita main gitu, main bareng gitu. Itu benar-benar ini sih kejaga banget sih gitu. Oh, Jadi mood berarti, kita untuk ngerjain sesuatu itu tetap terjaga gitu sih. Gitu. I see. Berarti enak dong, nggak kayak yang dibilang orang-orang kan katanya kalau di startup itu dikejar terus ya, sampai apa lembur-lembur gitu ya. Berarti nggak semua startup seperti itu ya Kak ya? Enggak, di Tokopedia juga enggak lembur-lembur banget sih. Paling lembur kalau ada event-event tertentu aja, kayak di Tokopedia itu kan terkenalnya WIB. Nah, itu pun enggak sampai jam 1 malam kita harus standby, enggak. Kita mulai standby dari jam 7 sampai jam 10 sih. Udah itu aja. Sisanya nanti itu akan di handle by system gitu. Barusan ini kan 11-11 ya Kak ya? Itu lembur juga Iya, berarti ya? ya itu aja. Cuma kita nggak nungguin dari sore sampai subuh gitu, enggak gitu. I see. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita Kak, saya persilakan buat Kak Radit buat presentasi ya untuk materi di Perekatum ini. Oke, ya. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Raditya Pratama, panggil aja aku Radit. Ya, aku saat ini ya bekerja seperti teman-teman tahu tadi udah dikenalin sebagai senior software engineer di Tokopedia. Ya aku bekerja di Tokopedia ini dari awal bukan dari awal sih, dari awal Juli 2019 itu aku tergabung di tim baru, di tribe baru. Kebetulan baru dibikin juga, Enterprise IT namanya. Itu jadi Enterprise IT itu lebih kayak ngatur internalnya dari Tokopedia. Jadi kayak sistem absensi, sistem payroll, itu tim kami sih, tribe kami yang menghandle itu gitu. Nah, ya jujur aku nggak nyiapin slide ya. Ya ini karena konteksnya adalah talk show, jadi pengennya sih ngobrol aja gitu, ngobrol sama sharing aja gitu. Ya tadi aku juga sempat ikut di sesi sebelumnya, itu juga bagus banget sih, itu inspire juga. Ya untuk pekerjaan saat ini, ya aku pertama kali join itu ya sebagai software engineer biasa gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, kemarin itu di awal
akhir 2020 alhamdulillahnya aku dapat promote di senior software engineer. Ya itu pun ya lebih kayak ngebantu aja sih. Ya yang aku pengen sharing di sini ya kita ya balik lagi ke topik yang tadi di sebelumnya tadi Pak Fadli itu juga bagus sih, itu I care. Ya kita lebih care lah. Sebenarnya kalau dari segi hard skill gitu kayak ngoding dan lain-lain ya itu standar lah. Semua orang anggapannya yang udah lulus itu dan masuk industri itu udah bisa lah gitu. Cuma yang perlu kita tingkatin itu ya lebih ke soft skill kayak oh nih teman kita butuh bantuan apa sih gitu ya kita bantu. Nah dari situ sih dilihatnya lebih banyak dilihatnya dari situ gitu. Itu sih kurang lebihnya kayak gitu untuk perkenalan dari aku sih ya, Stefan gitu. Mungkin aku jujur nggak nyiapin materi nih, jadi kalau kita tanya jawab aja dan sharing-sharing gitu gimana ya, Stefan? Ya Kak, justru lebih seru gitu ya Kak, karena talk show ini Iya, kan memang lebih ke interaksi ya. Jadi kalau betul. presentasi dari tadi juga dari pagi tadi udah presentasi mungkin udah pada bosen gitu ya. Iya, dan kayaknya udah pada ngantuk tadi. Iya. Oke. Jadi sebelum yang lain bertanya, aku mau tanya dulu nih sebagai moderator ya. Perbedaannya itu apa ya Kak? Dari software engineer ke senior software engineer itu dalam skop pekerjaannya itu gimana bedanya? Oke. Jadi kalau software engineer itu pertama kali masuk itu lebih banyak di guide sih. Lebih banyak di guide-nya tapi nggak di guide secara apa ya istilahnya ditempel terus gitu nggak. Ya lebih kayak ini nanti lu akan ngerjain ini ya Dit gitu. Apa dengan dokumentasinya ada di sini. Terus kalau misalnya mau nanya-nanya bisa seleksi ini gitu atau bisa chat si ini gitu si A B C gitu. Nah lebih kayak gitu sih. Jadi lebih di guide. Oh kita selanjutnya mau ngapain nih gitu. Kita mau ngapain. Terus kita harus apa gitu. Nah semenjak naik di senior itu otomatis ekspektasinya akan lebih tinggi gitu. Diharapkannya adalah di senior ini aku sebagai senior itu bisa untuk cari referensi sendiri, bahkan nge-guide teman-teman dari junior software engineer gitu. Nah, di situ dan di sisi lain karena setelah senior ini jadi di Tokopedia itu ada jenjang karirnya itu cukup menarik sih gitu ya. Jadi kalau pertama kali join itu yang paling bawah itu intern gitu. Nah di intern itu anggapannya junior software engineer lah gitu. Nah dari situ nanti kalau misalnya 3 bulan dan pengen lanjut itu nanti bisa dinaikin jadi software engineer. Nah dari software engineer itu nanti akan naik jadi senior software engineer. Nah di senior software engineer ini akan jadi cabang 2 gitu. Teman-teman mau ke arah manajerial atau mau ke arah teknikal atau individual kontributor nyebutnya gitu. Kalau ke manajerial itu akan diarahkan ke lead, engineering manager, head of engineering, VP dan seterusnya sampai ke level C gitu. Kalau di level individual kontributor atau lebih ke teknikal itu kalau teman-teman pernah dengar principal engineer, nah itu principal engineer itu tugasnya kalau lead itu kan lebih maintain orang ya, karena kan dia manager gitu, maintain orang, maintain project dan lain-lain. Sementara kalau individual contributor ini, petnya individual contributor, dia lebih kayak ngasih saran gitu. Ngasih saran, oh kita mau ada project baru nih, lead-nya bilang gitu. Nah, dia akan diskusi sama principal engineer atau arsitek, technical arsitek, terkait teknologi apa aja sih yang lebih yang bagus untuk pakai project ini gitu. Untuk initiate terkait servernya, spesifikasi apalagi CPU, tech stack yang mau dipakai, back end yang mau pakai apa, front end yang mau pakai apa, terus flow-nya kayak apa. Nah, itu urusannya sih individual contributor gitu. Nah, sementara lead di jalurnya manajerial ini dia lebih maintain aja project yang yang lagi dikerjain ini berjalan dengan sesuai timeline gitu sih. Nah, di senior itu karena dia akan mencabang jadi 2, jadi tugasnya pun jadi double gitu. Jadi di satu sisi kita harus maintain teman-teman kita, teman-teman junior, entah itu SE atau junior SE yang intern. Di sisi lain kita harus nyiapin ide-ide untuk setidaknya ngasih konsep sih gitu. Setidaknya ngasih konsep, proyek yang existing nih kayaknya lambat deh gitu kalau di hit dari
service lain atau dari tempat lain gitu. Nah, kayaknya kita perlu tambahin sesuatu nih biar lebih cepat, entah itu database-nya kita pindah atau servernya kita naikin. Itu lebih kayak ngasih ide kayak gitu sih, konsep-konsep yang optimalisasinya itu kayak apa gitu. Nah, ya lebih kayak gitu sih bedanya SE dengan SSE, Senior Software Engineer gitu. Oke, berarti menarik ya kayak di Tokopedia berarti ada career path yang lebih ke manajerial, yang satunya lebih ke konsultan gitu ya. Iya, betul gitu sih. Oke. Jadi karena ini udah kita langsung sesi diskusi, buat partisipan boleh langsung raise hand ya kalau misalnya mau tanya langsung, tapi kalau misalnya nggak bisa raise hand dan open mic, boleh di chat box biar bisa aku bacain nanti. Oke, selagi kita menunggu yang lain nanya nih, aku ada pertanyaan lanjutan. Nah, pendapat Kak Radit nih untuk prospek kerja mahasiswa teknik. Nah, khususnya yang bergerak di bidang software engineer ini gimana? Soalnya ini kan udah fast pacing banget ya, Kak. Sekarang udah ada meta gitu. Nanti kita nggak bakal zoom kayak gini lagi gitu kan. Bisa langsung betul. Kayak beneran gitu. Yes. Ya, ya seperti teman-teman dengar ya dari aku ngikutinnya dari tengah-tengah sih tadi. Dari Pak Vanli tadi itu pun masih udah terakhir. Tadi sempat menarik juga bahwa dia nunjukin ada beberapa divisi gitu kan. Divisi dan itu semuanya butuh engineering. Nah, menurut aku pribadi, untuk computer science atau engineering ini, itu kebukanya luar biasa besar sih gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah cemas istilahnya gitu. Karena prospek kerjanya itu benar-benar luas gitu. Jadi sekarang sistem atau industri apa sih yang nggak butuh teknologi gitu, ya kan? Bahkan sekelas restoran kecil pun itu butuh teknologi, kayak Gojek, butuh Gojek, GoFood gitu kan. Atau kalau teman-teman, kalau dulu aku lebih senangnya bantuin bapakku sih gitu. Jadi bapakku ada ngelola koperasi gitu. Nah, aku coba untuk ya sebagai bahan belajar. Tadi kan juga disinggung belajar terus merasa lapar gitu. Nah, aku coba untuk itu sih. Jadi latihan terus, coba bikin aplikasi dari koperasi, terus aku coba tanyain ya kayak inilah kayak orang kerja beneran lah gitu, dapat proyek beneran. Ini yang dibutuhin apa sih? Kira-kira nanti sistemnya mau kayak apa? Misalnya koperasi ini punya apa aja, punya anggota, punya simpanan. Dari simpanan ini nanti bisa diapain gitu. Nah, dari situ aku coba ya, di situ juga belajar untuk analisa skill kita sih untuk diasah terus gitu. Ya dari situ ya dapat bikin sistemnya mulai dari back end-nya sampai ke front end-nya. Dulu aku sampai sempat belajar gitu. Ya secara garis besar kalau untuk prospek kerja jangan takut, jangan cemas, itu kebuka banget sih. Apalagi di 2030 ada artikel yang menyebutkan di 2030 itu Indonesia itu masih kurang 9 juta tenaga engineer gitu. Jadi tenang aja gitu sih, Stefan. Berarti masih blue ocean lah istilahnya ya, Kak ya. Oh iya, jelas. Tenang aja. Oke. Kak Radit sendiri nih sebelum memilih menjadi software engineer, sebelumnya ini pernah nggak sih kayak ngalamin kebingungan gitu mau milih apa gitu? Karena aku lihat sendiri di profil LinkedIn Kak Radit kan sebelumnya pernah jadi web developer juga ya. Terus juga pernah jadi instruktur ya di Sampurna sendiri ya. Terus juga pernah menjadi recruiter beberapa kali. Keren sih. Ya kalau sejujurnya kalau kebingungan setelah aku masuk ke memutuskan untuk kuliah, di kuliahnya sendiri nggak bingung gitu. Yang bingung justru waktu pas mau masuk kuliahnya, pas dari SMA, lulus SMA mau kemana nih? Itu kan general lah ya. Semua orang pasti bingung sih karena ini habis SMA mau ngapain gitu. Karena dulu jujur aku nggak ada pikiran untuk ke komputer. Dulu ya sebagai anak IPA normal biasanya gitu kan, pengennya jadi fisikawan, kimiawan gitu, kerja di lab kayak gitu. Pengennya kayak gitu dulu. Nah, cuma
sempat ikut simak waktu itu nggak dapet. Wah kayaknya terus ada tawaran juga untuk nih ya ini aja nih coba di computer science di mana di universitas lain gitulah. Terus udah aku coba, aku juga mikir, oh ya dulu kan waktu SMA juga komputer juga nggak jelek-jelek banget gitu, malah cenderung suka gitu. Nah dari situ sih mulai tumbuh passion gitu. Pas pertama masuk belajar algoritma, oh ini logik lebih ke, wah ini asik sih. Jadi di mana tuh di saat orang-orang lain kebingungan terkait bikin nge-solve suatu program gitu kan, kita sendiri bisa, itu kayak ada kepuasan tersendiri sih. Nah dari situ sih aku mulai, oh oke, ini kayaknya jalan gua nih di sini gitu. Lebih kayak gitu sih. Terus Kak Radit ini nembuhnya pas ini ya, pas masa-masa mau masuk kuliah ya. Iya. Banyak tuh yang bingungnya dari SMA gitu kan. Kalau udah mulai kuliahnya sih udah nggak bingung sih, karena ya semenjak nemu passionnya itu, nah itu udah mulai, oh oke, ya udah nggak perlu bingung lagi. Apalagi semenjak aku pikirin, oh iya ya, waktu itu lagi rame-ramenya Gojek juga tuh, Gojek baru launch juga tuh. Nah di situ aku mikir, wah ini kalau kayak gini caranya berarti semua industri sebenarnya butuh software engineer gitu sih. Oke, jadi Kak ini ada pertanyaan dari Nafis nih dari CS 2020 di kolom chat. Boleh. Nah, katanya menurut Kak Radit nih lebih baik mana spesialisasi atau generalisasi di dunia IT? Nah, ini Oke. menarik sih. Oh iya, benar. Pertanyaan menarik sih. Ini dulu aku sempat ngobrol juga sama lead aku di Tokopedia. Dia bilang, ya untuk spesialisasi ini sangat bagus sih. Jadi kita boleh di satu spesialisasi kuat banget nih. Misalnya teman-teman belajarnya PHP gitu ya, pakai PHP gitu, bahasa pemrograman PHP. Teman-teman spesialisasi aja di situ, bener-bener yang kuat banget di situ. Tapi generalisasinya itu tetap perlu, seenggaknya basicnya gitu. Contohnya kayak back-end engineer. Aku nih back-end engineer. Pas awal-awal masuk di Tokopedia itu sebenarnya merangkap juga jadi full stack gitu, ngerjain front end juga gitu. Nah itu diperlukan sih, diperlukan walaupun nggak jago tapi seenggaknya basicnya bisa gitu. Kalau kata ayah aku gitu, itu ibaratnya dulu aku nih jujur suka olahraga badminton, futsal gitu ya. Nah kalau kata ayahku itu boleh kamu sekolah, tapi kalau bisa ada satu cabang yang minimal kamu bisa lah gitu. Dan di situ kamu diharapkannya bisa apa ya? Dulu kan ada beberapa universitas yang nerima pakai jalur beasiswa olahraga gitu ya. Nah dari situ sih aku, oh iya benar juga. Kalau misalnya bisa spesialisasi itu perlu, tapi generalisasi itu juga dibutuhkan sih gitu. Secara kesimpulannya. Kalau dari yang aku tangkap dari lead aku, gitu sih. Oke, jadi buat simpulin mungkin untuk sekarang kita bisa spesialisasi dulu satu, lalu kita bisa generalisasi gitu ya kayak. Ya. Jadi T-shape gitu generalisasinya ya. pun nggak perlu jago gitu, cukup basic-basicnya aja. Tahu gitu konsepnya lah ya kayak. Betul. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Jason Dharma nih. Sekarang ini Ya. kan ada robot coding nih. Nah, itu bagaimana ke depannya? Apakah di bidang IT ini akan kebanyakan diganti oleh robot? Ini takut nggak dapat pekerjaan nih, Kak, mungkin, Kak. Ya. Kalau untuk robot, ya robot coding sih lumayan banyak. Cuma kan itu lebih kayak ke mana ya? Lebih kayak ke pabrik-pabrik gitu ya. Untuk yang sekarang yang aku lihat sih ya. Cuma kan tetap aja untuk yang bikin robotnya itu sendiri kan itu butuh orang untuk bikinnya gitu. Dan robot di sini pun sebenarnya bisa digantikan dengan AI gitu. Dan AI itu perlu ada engineer-nya lagi. Balik lagi sih, dunia IT itu luas, tenang aja, nggak usah takut. Ini akan digantikan oleh robot. Kalaupun digantikan oleh robot, itu tetap akan di-maintain oleh engineer gitu sih. Buat quality control-nya dan juga sebagainya ya, Kak ya. Oke, jadi aku mau balik lagi ke pernyataan gue tadi kan supaya menurut data ini kan
banyak yang menyatakan kalau lulusan computer science ataupun informatics itu milihnya ke jalur startup gitu ya. Kalau Kak Radit sendiri ini kenapa sih milihnya startup gitu ya? Karena sebelumnya juga ada di Gojek kan, sekarang juga di Tokopedia. Oke. Kenapa? Ya seperti anak muda lainnya ya, dan lulusan-lulusan universitas lainnya, startup itu kayak perusahaan impian lah gitu ya. Perusahaan impian di mana goalnya itu ada di situ gitu. Gue akan berusaha, gue akan kerja suatu saat di Google misalnya, atau di Facebook dan lain-lain dan sebagainya lah gitu. Nah, ya dulu aku untuk mencapai di titik ini ya nggak mudah sih sebenarnya. Aku mulai kerja itu sejujurnya dari semester 5 gitu. Dari semester 5 itu aku mulai, sebenarnya kalau untuk benar-benar kerjanya itu ambil proyek-proyekan itu udah dari awal semester 3 gitu. Dari semester 3 aku coba untuk beraniin diri untuk ngambil proyek luar, bikin entah itu bikin company profile atau bikin sistem admin, dashboard admin dan lain-lain. Itu aku mulai beraniin ngambil di situ. Nah, dari situ ya keasah analisa skillnya untuk requirement penggalian informasi untuk requirement sistem yang akan dibikin kayak apa, terus hard skill juga nambah, dapat ilmu baru kayak gitu sih. Nah, dari situ ya pelan-pelan coba untuk beberapa kali gagal, betul. Coba untuk apply ke Tokopedia, ke e-commerce lain, itu pun sempat beberapa kali gagal gitu. Dan ya alhamdulillahnya waktu itu coba apply yang terakhir, direkomendasiin juga sih sebenarnya sama temen aku yang kerja di Tokped. Tapi jujur aku nggak expect untuk masuk ya gitu. Jadi ya istilahnya, ya balik lagi sih, selalu merasa lapar gitu, karena dari sisi aku sendiri kayaknya masih kurang sih untuk masuk ke Tokopedia. Jadi waktu apply itu ya udah nothing tulus aja, diterima ya syukur, kalau nggak diterima ya aku berarti masih kurang gitu, masih perlu belajar lagi gitu. Nah dari situ ya expect-nya adalah ya udah aku coba untuk pengalaman aja dulu kayak gimana sih tes di perusahaan unicorn segede gitu kan. Aku coba untuk ambil tesnya, dikirimin tes online, terus lebih kayak gimana sih di interview sama engineer di sana, sehebat apa sih mereka kayak gitu sih. Ya setelah dapat pengalaman itu ya udah aku nothing tulus aja, ya udah diterima ya syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa. Cuma kata teman aku dapat info di ininya, alhamdulillahnya lulus. Nah di situ wah alhamdulillah sih, dari situ mulai udah mulai percaya diri gitu sih, kayak gitu sih. Kenapa sebenarnya ya nggak di Tokopedia juga sih, ya aku nyoba di tempat lain juga gitu. Oke, jadi try everything, nothing tulus ya Kak ya. Oke. Jadi aku penasaran juga nih Kak, untuk tanggung jawab Kakak yang di Tokopedia mungkin lebih detailnya gitu. Gimana pas kami lihat Tokopedia ini tahu nih, rupanya ini kerjaan Kakak gitu. Lebih ke teknikalnya. Oke. Ya, secara teknikalnya di Tokopedia sendiri itu aku ngelihat selama sebelum masuk Tokopedia ya, itu code aku itu karena ini kita udah mulai masuk ke teknis ya. Ya code-nya itu dari sisi aku sendiri ya masih barbar lah, nggak menerapkan suatu pattern atau apa. Nah, di Tokopedia semenjak masuk di Tokopedia ini, begini tuh cara ngoding yang benar, yang enak dibaca gitu. Nah, di situ mulai aku, oke, gue akan coba akan coba untuk belajar lagi. Ternyata masih ya seperti ada pepatah yang bilang semakin banyak kamu tahu, maka semakin kamu merasa bodoh gitu sih. Ya itu yang aku rasain sih pas tahu coding. Ini cara yang terbaiknya ya gitu. Nah di situ ya ampun kayak gini aja nggak tahu gitu kan. Jadi ngerasa bodoh sih gitu ya. Itu juga diperlukan sih perasaan-perasaan kayak gitu ya untuk men-trigger diri kita sendiri. Oh ternyata masih ada yang di atas langit itu, masih ada langit loh gitu. Jangan merasa paling jago sendiri gitu. Itu sih. Stephen.
Berarti terus belajar ya Kak ya. Betul ya, balik lagi Dari kayak mana yang di saja. sesi sebelumnya tuh, tetap merasa lapar. Kalau di Tokopedia itu ada istilah, kalau misalnya gelas kamu penuh gitu, cobalah sharing ke gelas yang lain gitu. Jadi di Tokopedia sendiri juga sering tuh ada sharing session. Jadi banyak dapat ilmu-ilmu baru sih gitu. Dan itu ya karena Tuhan sendiri, alit aku yang ngomong sih, Tuhan kita itu menciptakan kita itu ada satu ruang yang kosong di situ, di mana itu akan terisi kalau kamu kayak apa ya, memberi sesuatu ke orang lain yang berguna gitu. Nah itu aku rasain sendiri sih. Wah, ternyata gini ya rasanya sharing gitu. Bisa ngebantu orang banyak, bisa ngebantu orang jadi next step, level lebih bagus gitu. Itu kayak ada, wah ini keisi nih gitu sih. Karena saat kita ngajarin orang, kita juga belajar lagi gitu ya Kak ya. Betul ya, yes. Nah ini ada nih yang tadi raise hand, Jaidan ya. Silakan Jaidan kalau ingin bertanya. Oh ya, saya mau tanya. Saya panggilnya Mas Radit ya. Mas Radit, gimana seleksi dari Tokopedia itu? Seberapa sulit gitu? Oke. Sebenarnya dari seleksinya sendiri ini berbeda ya sama basisnya company kayak Astra yang sesi sebelumnya, di mana ini terstruktur banget gitu ya, ada psikotes, terus ada medical check up dan lain-lain. Kalau di startup ini ya, kebanyakan yang aku tahu itu dia lah akan setelah apply nanti akan di screening, setelah apply CV gitu akan di screening CV-nya. Kalau oke nanti akan istilahnya akan dikirimin tes online gitu. Nah tes online itu kalau teman-teman pernah dengar HackerRank, Codify yang platform untuk tes online secara online gitu. Nah itu nanti akan dikirimin tesnya dalam bentuk itu gitu. Ada 3 pertanyaan biasanya. Ada 3 soal yang harus diisi. Sebenarnya nggak perlu diisi semua juga nggak apa-apa gitu. Itu nanti akan dilihat efektivitas code-nya sih sebenarnya. Jadi kan di HackerRank atau di Codify itu dia ada suatu sistem yang test case-nya itu banyak, di mana test case-nya itu salah satunya akan menghitung istilahnya kompleksitas dari code yang kita bikin gitu. Entah itu ini harusnya bisa selesai dalam 1 detik, tapi dengan code yang kita tulis itu ternyata 5 detik. Nah, apa yang salah gitu. Nah, itu isi yang dilihat dari stage dari tes online-nya. Nah, nanti kalau itu udah oke, walaupun nggak diisi semua, nanti akan dipanggil interview. Setelah itu lolos, dipanggil interview. Nah, di interview ini nanti akan ditanya, misalnya di nomor 1 nih, kenapa sih kamu pakai code ini gitu. Bisa tolong dijelasin. Biasanya pertama disuruh dijelasin dulu ini kenapa harus pakai kayak gini. Terus pertanyaan keduanya adalah bisa nggak ini dioptimalisasi lagi gitu. Contohnya tadi dari yang kita dengan kode kita 5 detik, ternyata expect dari si penanya ini adalah 3 detik misalnya. Bisa nggak ini dioptimalisasi lagi gitu. Nah dari situ ya untuk step dari interview ini ada 3 tahap gitu. Ada 3 tahap. Yang pertama itu panel 1, panel 2, panel 3. Panel 1-nya itu lebih biasanya akan dijalankan sama SE atau SSE di panel 1 ini. Nah, di panel 2 ini akan diinterview sama lead biasanya. Ini masih di panel 1 ini masih live code. Jadi ya kayak tadi jelasin code yang udah dibikin, terus bisa dioptimalisasi lagi apa enggak, terus nanti akan dikasih test case sama dia. Gitu. Nah, di panel 2 ini masih live code tapi nggak terlalu banyak gitu, dan akan lebih banyak ngobrol di sini gitu. Nah, yang di panel 3 ini akan sama engineering manager gitu. Jadi yang lebih tinggi lagi. Itu untuk yang level SE. Tapi kalau yang level SSE setahu aku ada 4 panel gitu. Panel terakhirnya itu sama head of engineering gitu. Karena ya balik lagi yang tadi aku bilang kan, SSE ini diharapkan mampu untuk mencabang 2 tadi, manajerial dan technical. Nah, nanti akan dilihat tuh sama head of engineering-nya. Ini lebih kemana sih ini anak gitu. Itu sih. Baru habis itu setelah
Jadi kenapa? persiapan gitu ya, seleksinya gitu. Jadi kalau satu lolos, terus kedua gitu. Apa gimana? Iya betul. Iya betul kayak gitu, Zaidan. Nah nanti setelah setelah interview lolos ya udah akan ada interview terakhir sama HR, baru offering gitu. Baru nanti onboard pertama kali masuk. Gitu sih, Zaidan. Oke, apakah cukup clear, Zaidan? Oh ya, satu lagi. Boleh? Apakah portofolio berpengaruh dalam seleksi pekerjaan? Oh Dalam iya, artian pernah bikin aplikasi atau pernah bikin website gitu? yes, itu juga berpengaruh sih, karena kan balik lagi hampir semua perusahaan itu nggak akan ngelihat IP dulu, sama kayak yang Asra tadi. Dia akan ngelihat skill kita, ngelihat empati kita kayak gimana, soft skill dan hard skillnya kayak gimana. Baru terakhir itu bener-bener ya kayak di Astra juga, baru dimintain ijazah dan lain-lain. Itu pun cuma formalitas gitu. Nah, terkait yang portofolio tadi, itu terkait sama yang skillnya. Ya, ini udah punya pengalaman apa belum sih gitu. Kalau udah punya pengalaman, bikinnya pakai apa? Pertanyaan selanjutnya kan. Terus ada berapa orang di dalam portofolionya itu dia ngerjain proyeknya, apakah dia terbiasa kerja sama tim gitu. Nah kalau biasa kerja sama tim, otomatis ya karena Tokopedia itu adalah sebuah tim, nah di situ akan jadi nilai plus lah istilahnya gitu. Nah karena kerja sama tim nanti otomatis akan dilihat juga soft skillnya kayak gimana, gimana cara dia komunikasi sama timnya gitu. Lebih kayak gitu sih, Zaidan. Jadi mempengaruhi tapi tidak mengubah sistem seleksinya kan ya? Nggak Iya, ada jadi jalan kayak khusus. nilai plus aja, bukan oh dia punya portofolio nih langsung skip gitu, enggak, tetap harus dilihat sih gitu kan. Ya bisa aja kan kita bikin portofolio ya sesuka kita kan, ya tulis aja ada 8 orang terus projectnya dikerjain teks-teksnya pakai yang canggih-canggih gitu, tapi pas ditanya interview bingung gitu. Lebih kayak gitu, lebih kayak divalidasi aja sih gitu. Oh, oke. Terima kasih. Yap. Jadi sama seperti di ijazah ya, kayak barangnya ada, tapi tetap aja harus divalidasi kalau ini benar-benar ada skillnya gitu ya, ada Betul, ya itu pasti buktinya akan gitu ya. ditanyain detail sih gitu. Pakai apa, terus berapa orang timnya gitu. Oke, Kak, ini ada lagi pertanyaan dari Nafis, Kak. Boleh, Tadi boleh. katanya Kakak tadi bilang awalnya bergerak di web development nih. Nah, gimana ceritanya sih kok bisa belok ke software development sekarang? Ya sebenarnya web development sama software development nggak ada bedanya sih sebenarnya ya. Cuma mungkin ini kalau web development itu lebih spesifik bikin web. Kalau software development itu sebenarnya lebih general ya. Itu bisa ke back end, bisa ke front end. Back end itu teman-teman buat yang masih ini ya masih asing sama istilah back end front end. Back end itu kayak ngerjain istilah namanya juga back end ya, belakang gitu. Berarti dia yang akan ngurusin server, koneksi ke database, koneksi ke ke service lain. Misalnya kayak kita butuh pembayaran gitu. Nah di pembayaran itu di back end-nya ini nanti akan di set nih. Oh pembayaran ini nanti akan manggil API apa? API-nya Gojek misalnya GoPay. Nanti entah itu ada banyak kan. Kalau kita biasa milih kan ada GoPay, ada OVO, ada Dana gitu ya. Nah itu tugasnya back end untuk mengatur itu dia akan lari kemana gitu. Nah sementara kalau front end itu dia nggak peduli database-nya kayak apa gitu. Dia cuma peduli tentang tampilannya. Jadi dia akan manggil service dari back end-nya, ditarik datanya untuk ditampilkan. Itu aja tugasnya front end gitu. Nah, sementara yang di back end ini yang mulai agak rumit gitu. Karena dia yang harus ngatur. Oh, kalau ada request dari A berarti akan dikirim ke GoPay. Request ke B ya, akan dikirim BCA virtual account misalnya kayak gitu. Ya lebih kayak gitu sih. Sementara kalau web dulu itu lebih kayak full stack sih sebenarnya, karena dulu aku itu pakainya PHP, back end dan front end itu jadi satu, di mana pertamanya itu nanti akan lari dulu ke back end, dari back end nanti lempar ke front end tampilin tampilan gitu, ada tombol, nanti tombolnya itu diklik, lari lagi ke back end-nya gitu, lebih kayak gitu sih.
Nah, kalau di software development di software development ini nantinya di dunia industri itu akan lebih fokus lagi gitu. Kecuali ada role full stack engineer ya. Kalau full stack engineer itu baru benar-benar front end dan back end, dan itu capek sih gitu. Gitu Nafis, semoga menjawab apa enggak ya? Semoga menjawab sih. Oke, gimana Nafis? Oke, terima kasih Kak katanya. Oke, jadi karena ini kan nggak cuma dari computer science ya kayak yang ikut di PK ini, banyak dari engineering yang lain. Jadi gimana sih Kak caranya? Bisa nggak sih kayak dari misalnya dari jurusan yang lain gitu, pengen jadi software engineer, itu bakal gede nggak learning curve-nya gitu? Bisa nggak gitu? Dan kalau bisa itu gimana sih step-stepnya untuk kami kalau ingin ke software engineer? Oke. Kalau dari engineering lain, setahu aku sih harusnya nggak ada gap-nya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar ya, karena fakultas teknik itu sendiri pasti basic-nya adalah matematika gitu ya, yang mana itu akan membutuhkan logik yang ya namanya juga fakultas teknik ya, teknik yang menggunakan ilmu pasti gitu. Kalau nggak, contohnya kayak teknik sipil gitu kan, ini kalau tingginya sekian pasti dia bisa menahan beban sekian gitu. Nah itu logik-logik yang kayak gitu, itu menurut aku itu basic konsep yang bisa banget sih. Apalagi kalau jatuh ke software engineer, nanti itu akan jatuh ke code, misalnya kita suruh ngoding, ya itu sama aja kita bikin algoritma gitu. Misalnya kalau ketemu variabel A, nanti dia akan dihitung dikali sama CD, terus dibagi sama EF gitu. Nah itu menurut aku di dunia fakultas teknik itu nggak terlalu, gapnya nggak akan terlalu jauh gitu, karena apa ya istilahnya ya, ilmu dasarnya itu adalah matematika, dan matematika itu adalah ilmu dasar dari logiknya sih gitu, logika yang algoritma yang akan kita buat gitu sih, Stefan. Jadi harusnya nggak banyak challenge-nya, kayak tinggal apa yang kita pelajari ya udah kita terapin aja di dalam bentuk coding, dan juga gimana logiknya bekerja gitu ya kayak. Oke, jadi ini kita bentar lagi udah mau balik lagi ke main room nih. Nah, aku mau menyimpulkan dari pembicaraan kita kali ini, yaitu ada 3 poin yang aku belajar dari Kak Radit nih. Yang pertama itu try things, karena there is nothing to lose. Coba aja semuanya, karena kita selagi kita masih muda kan masih banyak kesempatan di luar sana gitu ya Kak ya. Ya, betul. Yang kedua itu ambil semua kesempatan nih untuk belajar dan berkembang, karena dari Kak Radit sendiri, dari usaha ayahnya bisa belajar gitu, dari koperasi bisa belajar, dan kita juga bisa lihat apa sih hal-hal yang di sekitar kita yang mungkin bisa kita bantu untuk kita bantu misalnya usahanya atau gimana, supaya kita juga bisa berkembang juga gitu. Yes. Projectnya. Nah, yang ketiga itu kembali lagi seperti yang di main room tadi, harus kita punya rasa lapar atau passion itu ya kayak. Karena kalau kita sendiri nggak suka sama hal itu, ya gimana kita bisa berkembang ya kayak. Yes. Bakal bosen gitu ya. Oke. Gitu sih. Jadi ini kita jam 12 udah harus balik ke main room. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, gimana ya Kak ya? Mungkin ada share kontak atau gimana? Boleh. Bisa ke LinkedIn aku, ini aku share deh LinkedIn aku deh. Bisa ke LinkedIn, bisa ke HP, di chat aku kirim nomor HP sama LinkedIn, bisa ke situ sih. Tanya-tanya, konsultasi, sharing gitu, itu oke sih. Aku senang sih kalau ada sharing-sharing kayak gini, gitu. Ya nggak mumet ya Kak, dengerin presentasi terus-terus gitu kan. Ya balik lagi kayak tadi yang aku bilang, lead aku bilang, manusia, Tuhan itu menciptakan manusia itu ada satu tempat yang kalau itu hanya bisa diisi kalau kita ngebantu orang gitu. Ngebantu orang jadi lebih baik, lebih berguna, dan itu juga salah satu passion aku, di mana masih banyak sih permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan teknologi, dan kita bisa berkontribusi di situ. Nah, kalau dari aku pribadi sih ya, aku tuh seneng, aku nggak peduli kerja di mana gitu.
Mau di perusahaan gede, perusahaan kecil, yang penting aku bisa berkontribusi buat orang banyak, bisa bermanfaat buat orang banyak, itu sih intinya gitu. Nah, kalaupun kerja di Tokopedia kayak gini, ini berarti bonus lah istilahnya gitu, bonus dan kesempatan aku untuk belajar lebih banyak lagi sebelum nanti bisa untuk misalnya ada tawaran di perusahaan yang lebih kecil yang butuh bantuan, yang butuh solusi secara teknologi. Nah, itu aku dengan senang hati akan kemungkinan akan pindah ke situ gitu sih. Intinya sih gitu. Misalkan kita punya passion dan juga hati nurani untuk menolong orang lain ya Kak ya. Iya, intinya gitu sih. Oke, jadi karena waktunya sudah habis, aku izin undur diri. Terima kasih Kak Radit udah meluangkan waktunya dan juga ilmunya yang sangat berharga ya. Iya, Ini siap. sangat menarik. Sama-sama teman-teman. Sukses terus semuanya ya. Oke, kita balik ke main room ya. Thank you. Oke, thank you semuanya. Thank you, Radit.